terus ibu aku ngasih saran lagi, katanya apa masuk SMK Telkom aja gitu, yang katanya kerjanya kejamin, terus ya pokoknya Kuliahnya kejamin nggak lah. susah. Heeh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 11 PPLG 1. Kali ini kita akan salah satu program klik, yaitu adalah Speak Up. Oke, sebelum kita mulai dengan dalam pembahasan kita pada siang hari ini, mari kita perkenalan dulu. Terutama adalah saya dulu. Saya Arsin Sidika Imato dari kelas 11 PPLG 1 absen 4. Saya Naufal Fakih Fadila, absen 25 dari kelas 11 PPLG 1. Dan saya Sufyan Dika Putra Desurani dari kelas 11 PPLG 1, nomor absen 31, dan bisa dipanggil Dika saja. Jadi kita kali ini bakal membahas seputar sekolah, yaitu seputar mungkin kegiatan atau alasan mengapa masuk sini gitu. Oke, baik aja, mungkin dimulai dari kamu aja dulu ya, Zen. Coba. Jadi kita membahas dulu tentang yang namanya kenapa sih kita bisa masuk sini gitu. Nah, jadi kita pertanyakan dulu kepada Dika, kenapa sih kamu bisa masuk SMK Telkom ini dengan jurusan RPL? Sebenarnya tuh aku mungkin dulu tuh mikirnya masuk SMA yang dekat tempatku aja ya. Waktu itu calonnya yang pertama sih SMA 1 Rawalo. Namun karena apa ya, aku masih bingung ntar mau jadi apa, kayak kerjanya apa, terus ini apa. Terus kemudian disaranin sama ibu aku disuruh masuk SMK aja gitu. Terus aku kepikiran milih SMK 2, SMK di 2. Namun waktu itu kan aku nilainya sedengan, nggak terlalu tinggi amat, nggak terlalu rendah juga, terus juga nggak punya prestasi. Terus ibu aku ngasih saran lagi, katanya apa masuk SMK Telkom aja gitu, yang katanya kerjanya kejamin, terus ya pokoknya Kuliahnya kejamin nggak lah. susah. Heeh. Terus akhirnya aku berpikir panjang, terus milih-milih jurusan juga. Terus akhirnya aku mau masuk ke sini dengan jurusan RPL. Salah satu alasannya itu sih, katanya tergiur karo RPL kan, katanya jurusannya gede, gajinya gede. Ya, Iya sih. Tapi minusnya sih itu sih ngoding. ngoding karena bikin stres ya. Awalnya sih sempat ragu gara-gara itu sih ngoding. Katanya kan kalau ngoding kan minimal harus bisa matematikanya lah, harus lumayan pinter lah. Logikanya Waktu itu juga. juga main di logika. Terus waktu itu aku tuh MTK-nya nggak pintar amat, makanya aku tuh ragunya di situ sih, di ngodingnya. Tapi aku akhirnya yain aja sih. Oke, mungkin kalau Fatih kenapa alasan kesini, apakah karena biar kebetulan Fatih SMP Telkom juga ya, Tih? Iya, Jadi bareng satu angkatan sama aku, mungkin biar historinya Telkom terus atau memang ingin mengasah skill di sini. Sebenarnya sih alasan masuk sini disaranin sama orang tua juga, katanya kan aku kan ada ini ya, program yang dari SMP bisa langsung ke SMK. Jadi waktu itu PES. Waktu itu sama ibu disuruh masuk SMK aja gitu sekalian, karena kan reputasi SMK Telkom juga lumayan bagus lah ya dari dulu. Jadinya ya gitu. Terus alasan masuk RPL, sebenarnya awal masuk tuh masih bingung, karena kan banyak banget tuh, ada RPL, TKJ, TJA, sama PG ya. Itu baru. Awalnya aku milihnya kayak TJA gitu, tapi kan aku ngulik-ngulik lagi tuh di Google, kayak RPL tuh ngapain sih, TJA tuh ngapain. Aku lihat-lihat ternyata RPL kayaknya lebih menarik gitu, apalagi ada kayak ngoding gitu, masalah gajinya juga. Jadinya ya pertimbangan masuk RPL lah. Itu sih paling ya. Jadi alasanku juga sama, kenapa lanjutin SMK Telkom itu karena ya itu, pertama mungkin biar biar mengasah, karena kan untuk tahun sekarang kan mungkin perkembangan AI sangat banyak ya, karena kan juga human juga dibutuhkan itu untuk pengembangan tersebut. Mungkin itu sih salah satu alasan gue gitu. Oh iya, berarti kalian berdua dari SMP Telkom ya? Iya, dari SMP Telkom. Dari SMP tuh. Oke.
Oh ya, kamu pas SMP punya pengalaman organisasi nggak? Kalau nggak itu ekstra gitu. Enggak ikut pengalaman organisasi sih, cuman waktu itu pernah ditunjuk sama guru yang namanya Pak Fani Seni Budaya dulu. Kalau nggak salah ngurusin ujian akhir yang pentas seni. Iya. Itu aku jadi koor kelasku gitu. Mengkoordinir apa kelasku latihan enggak, kelasku kekurangan apa, kelasku apa namanya butuhnya apa gitu. Kalau kamu? Kalau aku pas SMP paling ikut ekstrakurikuler sih, yang junior programming sama robotik. Tapi waktu itu junior programmingnya nggak terlalu ngikutin sih, jadinya ya nggak terlalu paham. Soalnya waktu itu lagi COVID juga kan. Lagi covid malah susah. Susah. Kalau aku sih dulu tuh sebelum SMP pas masih SD tuh kayak kan pernah dengar OSIS itu apa sih, penasaran kan, terus search juga di Google, di YouTube. Oh ternyata organisasi yang mengurusi kegiatan-kegiatan dan kegiatan-kegiatan sekolah lah, pokoknya itulah. Terus waktu itu kan aku kan juga masih zamannya corona ya. Terus lockdown juga. Terus kan waktu itu masih nggak terlalu fokus lah. Terus juga tiba-tiba denger udah close open recruitment, jadi nggak sempat daftar. Terus udah WA pembinanya mau daftar tapi udah tutup. Terus akhirnya pas masuk jadinya tuh masuk disaranin diajak temen masuk pramuka, masuk apa sih namanya ya kalau SMP itu aku lupa. Siaga sih ya. Kayak apa sih ya? Penggalang. Penggalang. Dewan Dewan Penggalang. Nah, waktu itu masih pas masih CDP tuh tapi udah keluar gara-gara disuruh itu sih bapak ikut silat MP. Jadi waktu itu masih CSI, lagi asesnya pramuka, tiba-tiba disuruh ikut itu MP. Kalau MP sama pramuka kan di sekolahku nggak boleh dua-dua, nggak boleh double, harus milih salah satu. Karena terpaksa terus juga ditekan terus akhirnya ikut itu MP. Ikut MP sekitar 2 mingguan 3 mingguan lah. Waktu itu kan ayah kan di rumah terus kan katanya dia kerja ke Jakarta. Kan dia di rumah terus waktu corona kan itu kena itu Lockdown. PHK ya. PHK. Ya terus kan kemudian dia dipanggil lagi pergi, terus karena aku kepaksa kan dia udah nggak ada, jadi aku keluar aja lah. Terus setelah itu udah full time, udah nggak itu lagi, udah nggak tetap udah nggak online lagi. Terus aku itu kan udah keluar dari MPK, terus kan mulai tuh buka ekskul, udah mulai bermunculan ekskul. Terus aku akhirnya ikut itu si Gendingan. Tahu kan Gendingan? Apa itu? Ekskul itu loh. Gendingan tuh kayak Jawa. Iya, Gamelan alat musik gitu. Jawa. Iya. Ikut itu pas kelas berapa ya, kelas 8 atau kelas 9 lah. Kayaknya opennya tuh baru kelas 8, open ekskulnya tuh semuanya tuh bener-bener aktif tuh pas kelas 9. Ya kelas 9 karena kita baru ngerasain SMP-nya itu kelas 9 ya. Kelas 8 tuh kan masih sesi-sesian, Separuh-separuh. masih namanya sesi-sesian. Terus baru kelas 9 kan baru full. Terus juga baru full, pulangnya juga full. Pas kelas 8 kan paling pulangnya sampai jam 12 doang kan. Kalau kelas 9 udah mulai pulang sore. Waktu itu ikut itu sih ekskul itu gamelan apa sih namanya tadi? Karawitan. Oh ya, istilahnya karawitan. Ikut karawitan. Oke. Itu sih. Oke. Kalau di SMK kamu ikut apa sekarang? SMK paling ikut ekstrakurikuler aja sih. Ekskul apa? IT software. Oh, IT software. Kalau kamu? Paling lanjutin dari kelas 10 sih webtech. Oh, webtech. Oh ya, kalau aku sih ya sama ini IT software. Kalau organisasi sih MPK dulu tuh pas kelas 10 tuh ditunjuk sama Bu Lita wali kelas jadi MPK. Jadi ya udah sih. Ujiannya susah nggak MPK? MPK waktu itu aku kan tiba-tiba dimasukin grup itu calon MPK gitu.
Terus kan aku juga dengar dari temanku yang OSIS katanya kan ada wawancara gitu. Aku kan dalam hati, aduh wawancara nih. Aku juga dulu kan pernah wawancara OSIS. Dikik. Iya. Tapi gagal. Tapi gagal. Di tahap kedua. Yang pertama kan itu tes tertulis. Iya. Masuk. Terus yang kedua ini tes wawancara sama akal gitu. Tapi aku gagalnya di kedua gara-gara apa? Gara-gara aku tuh pas malam sebelum wawancara tuh nggak belajar, nggak latihan. Ya. Terus aku juga kadang-kadang suka demam panggung namanya ya, suka tiba-tiba gugup gitu. Jadi pas itu aku masuk, pokoknya nggak bisa jawab pertanyaan sih, ngeblank. Cuma bisa jawab nama, perkenalan doang sih. Disuruh promosiin juga waktu hanya bisa jawab nama doang sama asal kelas, saking ngeblanknya. Tapi pas yang wawancara OSIS itu ditanyain tentang segbet yang kamu pilih apa Iya. sekedar hanya kalau tentang kamu itu bicara. Oh, ini ditanyain tentang segbit yang dipilih, terus ditanyain tentang ya pokoknya macam-macam sih. Dulu tuh salahnya tuh langsung milih yang tinggi gitu. Langsung milih PH aku. PH kalau pengurus harian itu ya. Langsung berhadapan sama itu Kak Tessa, terus ketua OSIS juga ada. Terusnya dulu siapa sih namanya? Ketua OSISnya tuh Kak Dava. Oh iya. Dawa. Terus sekarang ganti Mas Adam. Mas Adam. Adam. Itu sih itu bener-bener malu banget. Oh ya kan, iya. Kalau MPK itu katanya kan ada itu seleksi. Tapi waktu hari hanya kan itu LDK 1 hari full. Pas LDK tuh yang pertama tuh pagi dijelasin materi, terus ada sesi permainan juga. Terus ada di sorenya tuh baru tuh wawancara. Sampai maghrib itu waktu itu. Sampai maghrib. Iya, kalau wawancara sih aku padahal sebelum wawancara aku tuh kayak bilangin teman-temannya, oh ya kalau wawancara ini ya jangan lupa kasih salam dulu, jangan lupa ini dulu, izin duduk dulu. Tapi pas aku wawancara malah aku yang lupa, malah aku nggak izin duduk dulu, terus nggak duduknya Karena kayak gugup gitu. sih. Iya. Wajar. Terus juga posisi duduknya juga dinilai, aku kan kudunya kayak gini, harusnya kan kayak gini. Gitu sih. Setelah itu kan wawancara udah selesai. Setelah itu ke ruangan lagi, kan beda ruangan wawancaranya. Ini ke ruangan itu lagi kumpul, terus itu baru udah dibagi strukturnya, dan akhirnya aku kebagian sebagai anggota komisi C. Itu kayaknya paling rendah Di MPK. dan yang teman-temanku yang aku ajarin tuh bisa semua, tapi aku yang nggak bisa sih. Mungkin iya sih gara-gara itu sih gugup. Iya. Oke, kaitan dengan MPK. Berarti apa sih tugas MPK? Sekarang bertugas gak? Maksudnya apa nanti pas Agustusan mengawasi apa segala macam? Kayaknya belum terlalu aktif Soalnya belum terlalu baru ya? aktif sih. Masih baru. Oh. Kemarin sih paling si ketuanya kan Noval kan ditanyain tentang itu sih pendapat itu kan MPK kan tugasnya kan itu mencari mengumpulkan aspirasi siswa gitu, kayak mengungkapkan apa yang selama ini diinginkan oleh siswa dan kemudian menyampaikannya ke OSIS OSIS bermain sekolahan. Kemarin tuh si ketuanya ditanyain kalau nggak salah, ini gimana anak-anak mau usul lomba apa gitu. Terus kemarin juga kebetulan ketua OSIS-nya juga ketua MPK-nya juga sempat nanya ke PPLG berapa sih kemarin, 11 PPLG 5 atau 3 mau lomba apa gitu sih, data sama ketua MPK-nya. Terus kemarin udah diserahin sih kayaknya sama OSIS. Oh, berarti dari request lomba itu berarti dari pihak MPK terus dikelola mungkin sama OSIS gitu ya? Soalnya tugas MPK juga mengumpulkan aspirasi siswa, terus juga mengawasi kinerja OSIS sih. Tapi kalau sekarang itu masih belum terlalu berjalan. Mungkin Karena masih baru. Mungkin itu sih ya yang kita bisa sampaikan karena pengalaman organisasi. Berarti mungkin ada pengalaman organisasi
nggak pernah ikut sih. Belum ikut. pernah. Itu juga udah pernah. Cuma sih Dika udah banyak ya dari ujian terus apa namanya wawancara gugup kayak kata berbicara terus Berbicara, penempatan gitu. posisinya Dika di MPK apa terus kata apa kita tahu tugasnya MPK itu kata apa ya namanya mendengar keluh kesah kita. Jadi Iya. kenapa? Oh ya, terus aku juga kemarin tuh baru-baru ini join itu, kamu tahu nggak organisasi Pandawara? Pandawara yang bersih-bersih. Bukan Apa sih, bukan? ini Pandawara kayak organisasi daerah gitu, kayak apa sih ya, ngadain kegiatan-kegiatan itulah di daerah lah. Oh ya, kayak Itu tuh bukan kegiatan sosial ya. Itu tuh bukan organisasi sekolah sih, fleksibel. Pengikutnya tuh mulai dari apa, anak sekolah, anak kuliah, parubaya, ada yang orang tua juga. Mas kemarin juga baru itu sih wawancara, nunggu ini sih Berarti hasilnya sih. kayak Karang Taruna ya. Ya kayak karang taruna, tapi kita bisa milih tempatnya loh. Oh, kalau Karang Taruna kan sesuai desa yang di situ. Ini tuh bisa milih di desa atau di kecamatan atau di kota, itu aja sih. Oke. Mungkin itu yang apa ya? Yang kita bisa bagi pengalaman kita lah, organisasi, eskul, sekolah, mengapa masuk SMK ke Telkom ini. Gitu. Mungkin itu aja ya. Itu aja Oke. sih. Ya terima kasih sudah menonton. Maaf jika apa ya ada kata-kata yang salah atau bingung. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Teman-teman. wabarakatuh.